Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya Desi di Vlog Education Part 6. Oke, di vlog education kali ini saya ingin membahas bagaimana pentingnya kita memilih lingkaran pertemanan atau lingkungan pertemanan gitu. Jadi kenapa ini menjadi sebuah hal yang penting teman-teman? Karena apa? Kualitas pertemanan itu juga akan mempengaruhi banyak banget hal-hal yang tentunya akan kita lewati dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya adalah pertama cara berpikir kita ketika kita menghadapi sebuah masalah. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita bisa mendapatkan peluang dalam hidup kita, baik itu dari segi mungkin kerjaan ataupun hal yang lainnya. Nah yang ketiga tentunya akan mempengaruhi kita untuk mendapatkan koneksi atau relasi yang lebih luas lagi. Nah satu hal yang paling penting dan sangat berpengaruh tentunya adalah motivasi dalam alam bawah sadar kita. Secara alam bawah sadar, kita semua itu sebenarnya punya insting untuk bersaing teman-teman. Nah, insting saingan biasanya itu akan muncul ketika ada orang dalam lingkaran atau pertemanan kita ya. Dalam lingkungan pertemanan kita, dia mempunyai prestasi atau mempunyai hal-hal yang lebih tinggi lah levelnya dibandingkan kehidupan kita. Mungkin di pekerjaan dia lebih baik, atau mungkin dalam satu pekerjaan nih kita sama dia kerja bareng-bareng tapi prestasinya jauh lebih tinggi. Nah itulah insting inilah yang akan memacu kita tentunya untuk menjadi lebih baik dibandingkan dia. Nah insting ini sebenarnya semuanya orang punya, tapi apakah semua orang akan seperti itu? Enggak juga teman-teman. Ada juga orang yang ketika insting saingannya terpacu hanya tertuangkan menjadi iri hati. Banyak banget nih. Jadi mungkin di sekitaran kita, karena kita memiliki kualitas pertemanan yang kurang, banyak banget kita menemukan yang katanya teman itu bahkan bisa aja karena iri hati dia hanya berharap supaya teman kita atau teman-teman dalam satu lingkaran kita itu menjadi jatuh. Istilahnya apa? Ini juga nggak bagus sih sebenarnya teman-teman. Jadi buang rasa seperti ini dalam diri kita. Nah ada juga orang yang nggak kena efek apa-apa gitu melihat temannya menjadi lebih baik, terus temannya lebih sukses, itu ya biasa-biasa aja gitu, karena memang mungkin dia bukan tipikal orang yang mengejar kesuksesan dalam hidup dia gitu. Nah menurut saya pribadi, efek motivasi dalam alam bawah sadar ini berlaku bagi orang-orang yang memang ingin sekali mengejar kesuksesan, ingin menjadi lebih baik, baik itu dalam segi karir ataupun apapun itu, dalam ranah apapun kayak gitu. Nah untuk orang-orang seperti ini sangat penting kalau kita bisa dikelilingi sama orang-orang yang mempunyai ambisi yang tinggi juga untuk menjadi lebih sukses dibandingkan orang lain. Nah dorongan-dorongan seperti ini yang perlu kita perhatikan juga. Nah jika kalian merasa bahwa kalian biasa-biasa aja ketika melihat teman kalian lebih baik, prestasinya lebih tinggi, terus intinya better lah dibandingkan diri kita, dan kalian merasa biasa-biasa aja, berarti mungkin kita tidak punya ambisi atau kita tidak punya antusias untuk menjadi lebih baik juga. Artinya apa? Ya kalian harus terima gitu loh, kalau misalkan kalian sering melihat bahwa orang lain itu lebih baik dibanding kita.